Tuntas Banul Sepekan kembali ke hadapan Anda. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin dari fraksi PD Perjuangan Tugiyatno berharap kerjasama semua lapisan masyarakat termasuk orang tua untuk melakukan vaksinasi guna mendukung program pemerintah agar pandemi bisa berakhir dan proses belajar mengajar bisa dilaksanakan 100% dengan membawa anak ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Pemerintah saat ini terus menggalakkan upaya bagi pencapaian target vaksinasi, termasuk vaksinasi anak, karena di kota Banjarmasin saat ini baru mencapai 32% lebih. Sesuai aturan pemerintah pusat, pelaksanaan PTM 100% harus mencapai target vaksin anak 70% terlebih dahulu. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiyatno berharap seluruh lapisan masyarakat termasuk orang tua siswa bisa mendukung program pemerintah ini agar pandemi bisa berakhir dan proses belajar mengajar kembali normal. Sekolah-sekolah untuk melakukan vaksinasi dan kita harapkan juga ke orang tua untuk mau lah supaya anaknya divaksin agar supaya target 70% yang ditetapkan bisa tercapai dan anak-anak bisa sekolah seperti biasa. Sementara itu di saat bulan Ramadan ini, para orang tua juga bisa membawa anaknya melakukan vaksinasi ke pusat pelayanan kesehatan terdekat seperti Puskesmas. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan bakal membangun 1 unit sekolah menengah kejuruan atau SMK khusus kesehatan di Kabupaten Tapin. Sekolah yang diberi nama SMKN 2 Rantau tersebut direncanakan menggunakan anggaran APBD sebesar 1 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tahun ini akan membangun 1 unit SMK berlokasi di Rantau, Kabupaten Tapin. SMK yang akan dibangun tersebut diberi nama SMK Negeri 2 Rantau, akan fokus pada bidang kesehatan dan menjadi SMK kesehatan pertama di Kalsel yang memiliki beberapa jurusan seperti farmasi, keperawatan, dan lain-lain. Menurut Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Samsuri, lahan untuk pembangunan SMK Negeri 2 Rantau telah siap dengan luas sekitar 2 hektar dihibahkan pemerintah Kabupaten Tapin. Sedangkan dana yang digunakan berasal dari APBD Kalimantan Selatan sebesar 1 miliar rupiah. Adapun saat ini proses telah memasuki tahap lelang dan apabila sudah mendapat pemenangnya akan segera dibangun sambil menunggu pergantian Kepala Disdikbud Kalsel yang baru. Bidang kesehatan nantinya, beliau gitu kesehatan ya. Iya, mereka minta bidang kesehatan. Di sana ada rumah sakit. Jadi nanti anak-anak bisa praktek di sana. Jadi SMK kesehatan apa namanya? Iya. Nah, jadi itu yang permintaan mereka. Kalau kita membuka di bidang kesehatan itu ada beberapa program kalian di sana. Ada bidang keperawatan, ada bidang farmasi, ada bidang kesehatan gigi, dan juga ada keperawatan sosial. Nah, itu ada bidang keperawatan itu. Saat ini Kalsel sudah memiliki 127 SMK, baik negeri maupun swasta. Kedepannya akan terus mengembangkan SMK sesuai jurusan yang diperlukan dunia kerja. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, budidaya maggot mulai dilirik masyarakat lantaran memiliki banyak keunggulan, seperti mengandung protein tinggi dan berkualitas. Selain itu dibutuhkan sebagai pakan ikan dan unggas. Peluang tersebut dimanfaatkan salah seorang warga Simpur, Hulu Sungai Selatan, dengan mengembangkan budidaya maggot hingga kebanjiran pesanan. Maggot merupakan larva lalat black shoulder fly, mampu mengurai sampah organik dengan sangat cepat dalam jumlah besar. Meski dikelompokkan sebagai lalat, BSF ini tidak hinggap di sampah dan tidak membawa penyakit. Larva BSF yang disebut maggot juga berbeda dengan belatung lalat hijau dan lalat hitam yang menyebar penyakit. Oleh sebab itu banyak masyarakat membudidayakan maggot karena terbilang mudah dengan biaya produksi yang murah dan terjangkau. Media utamanya adalah sampah organik.
Selain itu, untuk mengantisipasi keluhan masyarakat peternak tentang naiknya harga pakan hewan unggas. Berawal dari itulah timbullah inisiatif dari seorang warga Simpur, Hulu Sungai Selatan untuk menciptakan sebuah inovasi dengan membuat pakan hewan alternatif. Pakan hewan yang diciptakan ini terbukti sangat diminati peternak, bahkan bisa pula digunakan sebagai umpan untuk memancing ikan. Sebut saja Slamet Budianto yang selama ini sukses menekuni budidaya maggot. Dengan usahanya ini telah mendapatkan predikat juara terbaik pertama Inovasi Award 2022 dengan kategori masyarakat. Slamet mengaku budidaya maggot tidak terlalu rumit, tidak butuh lahan yang luas, tapi hasil keuntungannya cukup besar dan sangat menjanjikan. Apalagi masa panennya relatif cepat, sekitar 15-30 hari. Budidaya maggot cukup mudah dan murah karena tidak memerlukan teknologi canggih dan tidak memakan banyak biaya. Kedepannya untuk budidaya maggot akan kita kembangkan lagi produk hasil turunannya. Untuk saat ini kita masih menggunakan maggot fresh, artinya maggot segar dari hasil 14 hari setelah penetasan. Rencana ke depan kita akan buat nanti maggot kering, artinya maggot yang setelah ada ini kita keringkan dalam masih bentuk aslinya, baru kita packing nanti per setengah kilo atau 1 kilo. Kemudian kita akan rencananya membuat maggot, tepung maggot. Jadi ada sudah 2 turunan rencananya. Yang ketiga, kasgotnya. Kasgot itu merupakan bekas sisa penguraian sampah organik oleh maggot, dimana bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, baik tanaman bunga-bungaan atau perkebunan nanti bisa. Selain untuk pakan ikan, karena banyak protein, manfaat lain dari maggot adalah pengolahan sampah organik dengan diolah menjadi maggot. Sampah akan menghilang dan di saat yang sama akan menjadi makanan untuk ikan. Hasil budidaya maggot ini sudah dijual ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Slamet juga mengaku permintaan maggot akhir-akhir ini cukup tinggi dan terus meningkat karena maggot memiliki kadar protein sekitar 43% jika dalam keadaan utuh. Dirinya juga mengungkapkan para peternak lele, ayam maupun ikan banyak yang memesan maggot ke tempatnya. Harganya dijual pada kisaran Rp7.000 per 50 gram dan Rp13.000 per 100 gram. Abdiansyah Kandangan untuk Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banyumas pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan tim yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.